Di subscribe ya lur. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di jalanan menuju Jatikabur. Kalau tidak salah saat ini saya sedang berada di daerah Cerme, utaranya Pasar Geringging. Syahdu sekali bukan? Saya mau ke rumahnya Mas Anto, atau biasa orang-orang sebut Mas To Tukang Las, perihal ingin melakukan podcast bersamanya mengenai dunia perlas-lasan. Ingin tahu apa saja yang akan kita bahas? Simak videonya sampai habis ya. Saat ini saya sedang berada di Jatikabur bersama Mas To, tukang las andalan saya. Yang kenalin dulu itu bapaknya teman saya SMP, namanya Pak siapa sih? Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi itu sering ngerjain las-lasan di sini, khusus otomotif sih. CB ya Mas ya? Ya, CB. Mas mau tanya-tanya nih, awal Mas To itu belajar las itu kapan sih Mas? awal mulanya mungkin sekitar tahun berapa ya? Lari ya. Lama ya, Ya, lama. mungkin sudah awal tahun 2019, pokoknya sekitar 2000-an kan? Tahun 2000-an itu awal mula sampai belajar las. Ya, belajar las. Berarti sudah 20 tahun Mas tuh berarti. Ya, awal Sekarang belajar ya 2020. mungkin dulu kan saya belajar, terus sempat saya tinggal juga merantau gitu. Oh, pernah merantau zaman? Merantau juga. Kemana zaman? Aku merantau ke Sulawesi, Tanah Toraja. Jauh cuy. Terus ini Mas, balik lagi itu kapan? Balik Sampai? lagi tahun 2000 sekitar 2006-an lah, 2005 2006 kalau tidak salah. 2006 balik lagi ke Jawa. Terus sampean menekuni las lagi, ikut orang ya awalnya ya? Ikut teman saya dulu kan satu perguruan gitu. Terus Oh. akhirnya dia buka, terus saya diajak lagi. Dengar berita sampean pulang diajak lagi ke Diajak sini. lagi, terjun lagi. Eh, awal garapannya di sana itu apa Mas Dor? Ya mungkin paling banyak itu dulu yang ngelasi tangki kropos itu yang bocor, terus bikin knalpot bikin knalpot tiger gitu. Mana Mas Dor bengkelnya Mas Dor? Itu di Kaliboto. Kaliboto. Tarokan. Tarokan. Tapi emang rencana pengen buka sendiri. Pengen buka sendiri terus. Ya namanya ikut orang ya gaji ya pas-pasan kalau sudah berkeluarga gitu. Iya. Iya sih. Kalau udah buka sendiri ya kapan kita berkembang. Siap. Berarti selama ikut orang itu sampean garapannya bebas ya Mas ya? Bebas. Apa aja? Apa aja ya. Tralis, Tralis, pagar, kanopi ya semuanya pokoknya, juga otomotif termasuk. otomotif tetap ya. Tetap yang utama itu. Tapi di bengkel lawas, bengkel lama yang diutamakan ya otomotifnya apa umum? Ya, Umum, tetap umum ya. umum soalnya ikut orang ya disuruh bosnya ya manut ya bos yang dikongkon. Iya sih. Bener. Terus sampean mulai buka bengkel las sendiri itu tahun berapa Mas? Buka bengkel sendiri kalau sekarang sudah 8 tahun, itu tahun berapa ya? Berarti 2012. 2012-an kalau nggak 2012 sampean baru buka bengkel sendiri ya. 2012. Jadi 2006 sampai 2012 pertengahan apa awal Mas To itu sampean buka sendiri itu? Itu
pertengahan ya. Pertengahan. Berarti 2006 sampai 2012 pertengahan sama ikut orang itu di Kaliboto itu. Terus sekarang buka bengkel sendiri. Ini di rumahnya sendiri ini ya. Rumahnya sendiri. Di rumah sendiri. Alamatnya mana Mas? Alamatnya Desa Jati Kapur, Nah, Dusun Bule, desa. RT 5 RW 5. Oh iya ya. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke bengkelnya Mas Toh, bengkel lasnya di sini. Sering banget nata-nata motor. Khusus Jepang paling banyak. Pernah bikin rangka juga ya Mas ya? Pernah juga bikin rangka. Bikin rangka apa Mas? Rangka Yamaha itu loh, Moge yang 800 cc itu. Fate Twin. Iya mungkin soalnya Mesinnya V gitu ya. datangnya mesin saja namanya nggak tahu. Dibikin chopper ya Mas ya? Dibikin chopper. Wih, keren. Nyenternya gimana Mas Toh? Ya manual. Semuanya manual. Manual pakai. Angen-angennya dewi. Oh iya, hitungan pipa buat rangka itu harus tebelnya berapa sih Mas Toh? Minimal Minimal ya sekitar 3 mili rangka. itu minimal ya 3 mili. Minimal 3 mili. Terus paling gede Kalau paling gede ya sekitar 4 milian. Itu saja mungkin kerjaannya sudah susah kalau terlalu tebal. Bengkok-bengkoknya itu. oh iya sih ya. Cuman bengkokinya pakai apa Mas Toh? Ya pakai las manual juga. Las manual. Nggak ini ya soalnya ya, nggak ngerol ya Ya soalnya. belum punya roll. Belum punya roll. Apa Mas Toh yang paling susah saat sampean ngelas rangka itu? Yang paling susah ya waktu pertama kali ngemal juga mendesainnya itu angen-angennya gambar. Gambarnya ya. Biar pasnya gitu gimana gitu. Pasti ya kalau itu ya. Soalnya pakai insting kan. Nggak disediain gambaran sama orangnya yang pesen itu. Ya yang pesen ya manut toko pasrah kan malah ribet. Yang ribet tukang lasnya. Nggak dikasih contoh malah ribet. Iya. Berarti selama 2012 sampai sekarang ini paling banyak sampean otomotif ya Mas Toh ya? Paling banyak otomotif ya CB itu body CB terus 70 trail. Iya, trail sudah. Banyak lagi motor-motor mini juga. Motor mini bikin rangka? Iya. Enggak kalau motor mini ya biasanya ngerubah. Oh, ngerubah, Permak. Pak. Permak. Trail mini juga Banyak ya. banyak. Kebanyakan konsumennya dari sini aja apa campur Mas? Campur ya, ada Campur. yang dari sini juga ada, yang dari luar kota juga ada. Luar kota. Iya ya juga. Jauh berarti ya. Jauh ya, soalnya biasanya kalau ikut event kan dari mulut ke mulut temannya kan biasanya Oh iya. aja gitu. Ini kok Kesana, suasananya kesana. bagus dari mana ini Iya. gitu ya. Nah, ngalir ke sini gitu ya. Berarti paling banyak ya itu tadi ya motor-motor Jepang, CB, terus C70, Honda Castrol gitu ya nggak? Iya juga. Sama ya, sama motor-motor mini itu juga termasuk. Terus teknik las Mas Toh, masuk aja ke teknik las. Teknik las yang bener itu gimana sih? Nek menurut sampean? Ngelas apa itu? Las listrik atau mungkin las Oh iya. asetilin, karbit? Las banyak. Las itu ada apa aja Mas Toh? Ya, Las itu karbit. Karbit, kalau gantinya karbit ya asetilin dulu. Oh, karbit dulu ya, Karbit karbit juga dulu. sama juga itu. Sama. Asetilin. Asetilin sama karbit juga sama. Oh, asetilin itu yang gimana Mas Toh? Ya bahan bakarnya sudah jadi. Misalnya kalau karbit kan kita masih ribet ngisi sendiri. Oh, kalau asetilin udah Sudah jadi. ada. Tinggal pesen tabungnya pesen. ada. Oh, alah. Sama-sama karbit tapi dalamnya Iya. sama-sama karbit. Terus karbit itu ada dua ya?
Yang pakai apa itu? Pakai kawat sama pakai kuningan. Iya, Nah, kawat bisa, kuningan bisa, juga aluminium. aluminium Mm-mm. bisa. Bisa aluminium. Aluminium juga bisa. Tapi paling mahal di bahannya itu apa Mas Dong? Aluminium ya pasti ya. Aluminium paling mahal. Aluminium. Tapi yang paling umum itu kawat ya, pakai Kawat, bahan kawat. Kawat kalau besi, kawat. Untuk tingkat kekuatan paling kuat itu yang mana? Yang dari tiga itu tadi dulu ya. Kalau paling kuat ya tergantung apa itu medanya yang bilas. Kalau medanya tebel ya kita pakai lap listrik. Oh tetap ya kalau Tetap tebel listrik ya. Tapi kalau tipis-tipis itu ya asetilin atau karbid. Nah, dari kuningan tadi, kuningan. Tapi kalau kuningan itu tadi lebih ini ya, lebih mudah dicopot. Iya, kalau misalnya kita mau bongkar-bongkar lagi ya udah dicopot kalau bagian kuningan itu. Oh. Kelas kuningan. Tapi kalau yang pakai kawat enggak ya Mas ya? Kalau pakai apa itu? Pakan kawat. Pakai makanan kawat. Terus masuk lagi ada las listrik. Listrik juga ada jenis-jenisnya nggak Mas? Kalau listrik ada. Ada juga. Ada yang stainless sama yang untuk yang apa itu kalau yang mau bilas bahannya tuangan besi tuangan itu ya besi beda jar. lagi ya besi jar beda lagi juga ada 3 besi tuangan terus stainless sama besi biasa itu Besi biasa. besi baja biasa. Oke. Oh iya, untuk bahan-bahan tadi Mas, bahan-bahannya laskar itu udah disediain semua ya di toko-toko bangunan? Atau di mana belinya? Ya belinya ya di agen-agen gitu. Kalau karbit ya kita beli di toko bangunan ada. Oh, Kalau karbit ya. oksigen ya kita pesan agennya yang Oh harus pakai oksigen ya? iya oksigen kalau las asetilin atau karbit. Oh. Pakai LPG juga bisa sebenarnya ngelas. Tapi cuma kalau kita mau cepat-cepat untuk pekerjaan ya agak lambat kalau apa itu? Oh gitu. Kalau LPG kurang panas. Oh malah kurang panas. Kurang panas. Kalau buat motong-motong bagus. Buat Oh. motong-motong plat yang tebel-tebel itu bagus. Berarti LPG juga bisa ya buat las karbit ya? Bisa juga. Aku kemarin lihat Mas Toh, kuningan itu ada ini nih ya. Kalau pas waktu ngelas itu ada campurannya ya. Ada. Dimasukin dulu itu pakannya apa sih? Itu namanya dulu apa itu? Ya awalnya dibilang bos ya ini namanya pijer ya. Pijer. Ya kita beli namanya juga pijer. Pijer. Tapi kalau di toko-toko pengen beli gitu ya, ini Mas beli pijer gitu. Pijer. Ada yang bilang goreng juga bisa. Arane akeh malah. Iya. Betul. Ada itunya. Terus tentang las iki Mas Toh. Argon itu gimana sih? Pengen tanya ya. Kalau argon saya kurang tahu ya. Kurang Soalnya tahu. Belum ngalami juga belum pernah belajar. Tapi mirip kayak bubut gak sih Mas? Ya kalau las argon itu untuk las semuanya juga bisa. Semua bisa ya? Bisa argon. Untuk aluminium juga bisa. Ya besi-besi baja yang tipis-tipis bikin knalpot itu. Yang biasa Ya. anak-anak muda bikin lehernya knalpot itu yang kayak cacing gitu ya biasa itu. Itu pakai itu. Pakai argon itu. Oh, alah. Pakai argon. Ya. Terus kemarin juga ada yang tanya perihal plastik, las plastik ya. Itu sebenarnya lah ya bukan las sih Mas ya. Bukan Las itu ya. Pertanyaan Anda salah cuy. Itu bukan las, itu solder. Dipakai solder. Tapi rata-rata di pasar pasti ada ya, pasti Ada. pasar-pasar kayak ya Uluan. tukang bikin spakbor itu biasa. Tukang permak spakbor. Spakbor itu bisa. Iya. Sampean buka bengkel las sendiri di rumah itu pada awalnya biaya berapa Mas Don? Kisaran harganya aja. Biayanya kalau di total
Soalnya aku dulu pengen buka bengkel itu alat-alatnya nyicil. Alat-alatnya nyicil semua. Nyicil Ya? satu akhirnya terkumpul. Wow. Nyicil. Ya, soalnya modalnya kecil. Modal kecil ya nyicil. Iya. Kalau alat-alatnya berkisar sekitar kurang lebih nggak mahal sih, 15-an lah. 15 15 juta mungkin kita sudah bisa buka las untuk alat-alatnya. itu lengkap. Itu ya Ada listrik, ada karbit. Ya ada karbit. Ya mulai dari mungkin kunci-kunci. Set kunci set ya. Set, ya. Kunci set buat buka-bukain motornya, itu alat-alatnya. Yoi. Terus las listriknya ya. Nah, listriknya. Listriknya itu apa sih Mas? Yang kotak itu biasanya kan dinyalain dulu kan, tek baru dilas tes. Itu namanya Inverter. Iya. Fungsinya ya Ya las listrik itu. emang harus ada itu ya. Iya, pakai karena kita pakai listrik kan kelasnya. Bukan pakai ambil apanya itu namanya? Ambil tenaganya kan dari listrik. Mirip genset gak sih Mas? Ya enggak sih. Enggak. Kalau pakai genset itu biasa pakai dinamo untuk Oh, bikin aliran iya. listrik itu nanti. Buat aliran listriknya pakai dinamo, spool ya berarti ya. Untuk masukin ke inverter nanti. Oh malah. Sama Iya. juga diesel juga. Diesel juga. Bisa ya? Bisa diesel pakai ya untuk bikin aliran listrik lalu dibuat ngelas itu. Lebih boros gak Mas tapi kalau pakai diesel? Ya ribetnya nanti kalau aja orang datang ngelasin las listrik, dinyalain, matiin, terus sudah mati datang lagi, lengker lagi. Iya sih. Ribet. Yang bikin ribet itu ya nyalainnya. Tapi kalau enaknya kalau buat misalnya kita garapan di luar itu bisa pakai itu. Kan biasanya yang punya rumah kan listriknya nggak memadai. Aku juga pernah tahu orang-orang itu biasanya pakai ini ya, pakai diesel itu. Jadi udah ditarik sama motornya, ditarik sama motornya ke rumah si konsumen. Biasanya itu buat ngelas pagar, Kelas panggilan gitu ya. Ngelas pagar, terus ngelas apa ya? Ya, pokoknya Ya itulah pokoknya perabotan rumah bukan otomotif. Nah, bisa sih buat otomotif cuman ya ribet aja. Untuk pemula Mas toh yang pengen buka bengkel las sendiri, apa sih yang harus dimiliki secara mental, secara pengalaman, terus saran dari sampean buat orang-orang yang pengen buka las pada awalnya, buka bengkel lasnya? awalnya ya harus ada keinginan Keinginan. ya itu yang utama, keinginan. Kalau nggak ada keinginan biarpun ikut orang nanti suatu saat pasti akan Iya, mundur sendiri ya. Keinginan, tekad ya kerja keras lah pokoknya. kerja keras, Namanya juga ikut orang ya sabar ya. Pengalaman paling utama ya. Pengalaman utama. soalnya las itu nggak segampang yang dipikirkan. Iya. Nggak asalkan kelet betul. Nggak asal ya. Kerapian bareng, Ya, kerapian juga dinilai ya Mas ya. Kerapian juga, tingkat kematangan juga waktu ngelas. Nah, nadainya gimana itu Mas? Iya. Kalau tingkat kematangan, kerapian kayak gitu. Maksudnya bagi orang-orang awam kan belum tentu tahu gitu ya. Biasa kalau nggak matang itu biasa kalau kalau habis dilas itu biasa kalau misalnya digoyang-goyang atau apa biasa langsung patah itu biasa. Oh gitu. Itu yang listrik apa biasa? Yang Semua. Oh semua ya? Semua kayak gitu ya? Semua harus matang. Berarti kalau tandanya itu ya, goyang masih goyang berarti ya belum matang. Belum matang. Oh. Terus kerapian, pergerakan tangan itu ya perlu ya Mas ya? Pergerakan tangan khususnya buat las ini, las karbit. Las listrik, las karbit semua Oh sama aja? sama aja. Listrik juga gitu? Tinggal kita tangannya yang ngolah. Listrik itu perlu digoyang-goyang nggak sih? Iya perlu.
Tak pikir cuma langsung set enggak ya berarti Ya ya? kalau ya tergantung medannya. Kalau medannya lebar yang kilat ya harus main. Oh, tetap berarti ya. Tetap. Tapi kalau las listrik ya untuk yang tebel-tebel gitu ya Mas ya. Iya, iya, iya. Kalau pakai karbit biasa kelamaannya bikin matangnya itu soalnya minta panas semua. Oh, gitu. Mintanya panas semua ya berarti kalau karbit ya. Kalau karbit. Mhm. Oh iya Mas Dok, kemarin ada titipan pertanyaan dari temen. Ada keluhan tangki motornya itu sebenarnya nggak pernah keisi air, ya, nggak pernah keisi air, tapi kok tiba-tiba bisa keropos gitu loh. Nah, itu apa sih Mas Dok? Penyebabnya. Penyebabnya? Nah, Biasa mungkin kalau tangki diisi terlalu sedikit juga bisa pengaruh. nah gimana itu? Pengen tahu. Kan apa itu? Bahan bakar bensin itu kan bisa ngabut kan? Bisa ngabut. Berarti kalau misinya nggak sampai full itu ada space itu mengambut ya Mas ya? Ngabut, bikin malah bensinnya malah bikin apa itu? Ngabut kayak air malah. Oh alah. Oh jadi di space kosong itu tadi ada embun gitu ya Mas ya? Iya, embun. Embunnya jatuh jadi air. Oh terus mengendap di bawah ya itu yang jadiin keropos gitu Mas ya? Biasa itu kalau motor kalau pagi dinyalain itu pasti keluar air kan biasanya kadang kalau kayak mobil-mobil juga itu. Itu kan ngembun. Oh alah. Oh jadi penyebabnya itu ya? Iya, itu. Bukan kemasukan air nih Mas ya sebenarnya. Ya, sebenarnya juga bisa kalau kemasukan air untuk khusus motor sport biasa masuk waktu kita nyuci masuk dari lubang kunci itu biasa. Biasanya gitu ya. Itu juga bisa. Cuman kalau kasus yang nggak pernah kemasukan air ya itu berarti ya. Berarti bensin bisa ngabut. Biasa juga dari pom juga bisa. Oh. Waktu pom diisi, kadang kan waktu turun hujan, kadang kan itu terbuka. Oh, Jadi campur iya. angin, campur air. Banyak penyebabnya. Berarti penyebabnya nggak tentu ya Mas ya? Nggak tentu. Kalau pengen awet ya paling enggak ya setahun sekali mungkin tangkinya dilepas, dibersihin. Oh, biar aman ya, biar aman. Ditap lah. Nah, dibersihin sendiri. Itu khusus motor sport. Tapi untuk motor-motor ini kayak bebek, Kayak aman ya malah ya. Soalnya tank tertutup kan di bawahnya jok. Di bawahnya jok, iya sih. Kemungkinan keisi air dikit. Tapi kok sistem injeksi itu ini Mas ya? Maksudnya kalau buat ada yang ngabut di dalam itu tadi ya, nggak ngaruh ya kalau injeksi? Kalau injeksi nggak ngaruh ya? Kan biasanya kalau air itu biasanya kan ngendap di bawah, nggak mau bercampur kan? Ngendap di bawahnya bensin, ngendap di bawahnya bensin. Kalau injeksi itu kayak ini ya, sistemnya kayak mobil nggak sih? Ada tekanan buat dorong bensin. Iya ada. Ya, gitu. Itu ya. Berarti yang di bawah itu misalkan pun ada airnya, itu ya nggak mungkin naik ya. Nggak mungkin naik. Oh iya. Ilmu baru saya dapat dari Mas To. Berarti itu tadi ya Mas ya kesimpulannya bagi pemula, bagi teman-teman yang ingin buka bengkel las, ya kurang lebih siapkan tekad. Karena kamu tidak akan berangkat tanpa tekad dan ini modal pastinya, dan kamu harus mempunyai pengalaman dulu. Karena nggak bisa kalau kamu langsung beli alat-alat las terus praktek sendiri di rumah. Memang harus punya pengalaman dulu ya Mas ya. Harus pengalaman dulu. Iya. Kurang lebih itu tadi 15 juta ya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas To atas perbincangan hari ini. Sama-sama. Lain kali kita ketemu lagi. Dadah.